Budak Bayangan Bab 1001, Jatuhnya Falcon Scott, 19. Sunni menyadari bahwa dia tidak akan bisa berbuat banyak dalam pertarungan ini, tapi sekali lagi, dia tidak harus melakukannya. Saat ini, dia dilarang untuk mendukung Sein dan membiarkan bayangannya melakukan semua pekerjaan berat. Mungkin begitulah seharusnya dia bertarung di setiap pertempuran, sungguh. Tapi sayangnya, tak jarang dia mendapatkan kesempatan seperti itu. Bagaimanapun, ada satu hal yang bisa dia lakukan. Mengabaikan Sin of Solace dan Dying Wish untuk mendapatkan kembali sedikit esensi, dia malah memilih Shadow Lantern. Segera setelah itu terwujud, Sunni melemparkan lentera ke arah penjaga gerbang yang menyalakan tinggi. Seorang Arachnida mengerikan yang memegang 6 senjata yang diukir dari tulang, maju ke Sein. Dia tidak memiliki cukup esensi untuk mempertahankan pesona memori ilahi dalam waktu lama. Tetapi dia memiliki cukup esensi untuk membuka gerbangnya, melepaskan segerombolan bayangan ke medan perang. Kegelapan yang diperbaikinya semakin dalam dari sebelumnya. Di saat berikutnya, Sunni dan Nikmah menabrak kerumunan kekejian. Omong kosong, sisa dari pertempuran adalah kekacauan kekerasan yang kabur. Sunni berjuang untuk tetap berada di atas tunggangan hitamnya, menyesali bahwa tidak ada cukup waktu untuk menungganginya. Pada titik tertentu, dia meluncur ke tanah, menggunakan tubuh Nikmah untuk melindungi dirinya dari musuh. Karena tidak mempercayai dirinya sendiri untuk menggunakan senjata yang menuntut kekuatan dalam keadaan lemahnya, Sunni memilih Moonlight Shard sebagai gantinya. Sebuah piala giok putih yang indah muncul di tangannya yang lain, menenggelamkan bilah sempit stiletto hantu ke dalam cairan hitam. Dia menggunakannya untuk menyerang celah di baju besi musuh dan menghabisi kekejian yang telah dilukai Nikmah dengan taring, tanduk, dan kuku bajanya. Di beberapa titik, tentara lain dan bangkit bergabung dalam pertarungan. Lebih banyak makhluk mimpi buruk muncul dari gerbang, dan lebih banyak manusia melemparkan diri ke penggiling daging untuk menghentikan musuh mencapai jalan-jalan kota. Perlawanan mereka putus asa dan serampangan, tetapi untuk saat ini, setidaknya, mereka menahan gelombang kekejian. Di luar tembok, dikaburkan oleh retakan mengerikan gerbang mimpi buruk, langit dicat putih oleh petir. Sunni tahu mereka akan menang saat mantra itu berbisik ke telinganya, suaranya menenggelamkan suara pertempuran, kamu telah membunuh iblis yang rusak, Silkway Archon. Bayanganmu semakin kuat. Terhuyung-huyung ke belakang, dia menghela nafas lega dan melirik ke arah tempat Sein bertarung dengan penjaga gerbang. Makhluk itu tergeletak di tanah, anggota tubuhnya terputus dan tubuhnya yang besar terbelah. Bayangannya berdiri di atasnya, pedang hitamnya sudah mencari target lain. Armor Sein sudah rusak, dan ada aliran tipis debu rubi halus yang mengalir dari celahnya. Namun, diselimuti kegelapan, tubuhnya sepertinya sudah sembuh. Tanpa pernah melambat, dia mengibaskan darah hitam dari pedangnya dan berlari ke depan untuk menghadapi musuh baru. Dengan terbunuhnya penjaga gerbang, skala pertempuran perlahan mulai berpihak pada manusia. Sunni tidak banyak berguna, tetapi dengan Sein dan Nikmah mengamuk di tengah kekejian, berurusan dengan mereka bukanlah tugas yang tidak dapat diatasi. Dan kemudian, hampir tiba-tiba, pertempuran berakhir. Sunni bersandar dengan lelah pada sebongkah puing, mengamati adegan pembantaian total. Armornya berlumuran darah, tapi tubuhnya hampir tanpa luka. Kebanyakan telah disembuhkan oleh Dying Wish, dan sisanya diperbaiki oleh Livingstone. Memiliki cangkang ajaib yang memperkuat kulitnya sangat berguna. Dia masih merasa mengerikan, meskipun Di sekelilingnya,
tentara yang terbangun dan biasa-biasa saja sibuk membangun barikade improvisasi di sekitar gerbang. Gelombang kekejian pertama mungkin telah dihancurkan, tetapi lebih banyak lagi yang bisa muncul dari celah kapan saja. Beberapa dari mereka tiba-tiba membeku, menatap sosok hitam mengancam yang muncul dari kegelapan menuju cahaya redup. Mata Sein terbakar dengan cahaya merah iblis, dan baju zirah oniksnya berkilau, dibanjiri darah para prajurit Arachnida. Dia tampak anggun sekaligus menakutkan. Salah satu tentara mengangkat senapannya dengan tangan gemetar, tetapi yang lain tiba-tiba berteriak dengan mata terbelalak, "Anjing Mongrel!" "Ini Tuan Mongrel?" Dengungan suara segera terdengar di atas barikade. Mongrel ada di Falcon Scott. Dia membunuh penjaga gerbang. Itu dia. Itu jelas dia, idiot. Terima kasih, Lady Mongrel. Kami diselamatkan. Mengabaikan mereka, Sein lewat di antara para prajurit yang disegarkan dengan acuh tak acuh. Sumpah patah sudah lama diberhentikan. Dia mendekati Sunni dan membeku, menjulang di atasnya seperti monumen kegelapan yang indah. Mata rubinya menatapnya tajam. Tidak terbiasa menjulurkan leher untuk melihat Sein, Sunni dengan canggung berdeham. Kerja bagus di luar sana. Kamu benar-benar menyelamatkan kulitku. Dia berlama-lama selama beberapa saat, perlahan mengangkat tangannya dan menyodok pipinya dengan jari. Kemudian, Sein memiringkan kepalanya sedikit, seolah mempelajarinya. Mata rubinya menunjukkan sedikit emosi yang tidak diketahui, membuat Sunni berkedip. Apa yang terjadi? Tanpa mengatakan apa-apa tentu saja. Shadow yang pendiam kemudian mundur selangkah dan berbalik, menatap gerbang. Namun, anehnya dia tampak senang. Sunni mengerjap beberapa kali lagi, lalu mengusap pipinya. Baiklah, apakah karena cangkang marmer? Dia menggelengkan kepalanya, tahu bahwa tidak ada waktu untuk disia-siakan memikirkan kejadian aneh itu. Mungkin dia membayangkan semuanya. Pokoknya, aku harus pergi. Tetaplah di sini kalau ada lebih banyak Nigma creatures yang muncul, dan jangan biarkan satu pun dari mereka melarikan diri ke kota. Aku akan meninggalkan Nigma bersamamu. Sunni harus mencari tahu apakah pertempuran melawan Devouring Cloud telah berakhir. Apakah masih ada gerbang yang terbuka di dalam kota? Bagaimana keadaan anak buahnya? Yang terpenting, dia harus menemukan Master Jet. Meninggalkan bayangan suram bersama Sein, dia membungkus 3 lainnya di sekitar tubuhnya, meringis, dan mulai berjalan. Meski tak ada luka fisik di tubuhnya, Sunni tetap merasa terluka. Setiap langkah adalah perjuangan. Tapi apalagi yang baru? Membisikkan kutukan pelan, dia memanggil penglihatan kejam untuk digunakan sebagai tongkat jalan dan menuju lebih dalam ke area pementasan. Budak Bayangan Bab 1002, Jatuhnya Falcon Scott, 20. Sunni tidak perlu berkeliaran di bentangan area pementasan yang sudah lama rusak akibat hancurnya tembok. Itu berantakan, dengan bangunan cetakan yang rusak tergeletak hancur dan rusak, terkubur di bawah tumpukan puing-puing paduan. Menemukan siapapun di sini akan menjadi tantangan. Namun, sebelum dia membiarkan dirinya tenggelam dalam pikiran gelap, janggut hitam yang familiar muncul dari atas dan mendarat di balok baja bengkok yang menonjol dari tanah di dekatnya. Gagak itu melambaikan sayapnya, terlihat gelisah, dan mengaok, "Jet! Jet!" Sunni menghela napas gemetar, merasa sangat lega. Jika Eko masih ada di sini, Soul Reaper tidak mungkin mati. Dia mengambil langkah ke arah burung itu dan bertanya, "Di mana dia?" Alih-alih menjawab, Gagak terbang, mendarat di relay komunikasi belasan meter jauhnya, dan melihat ke belakang dengan penuh harap.
Dengan cara ini, Eko membawa Sunny ke Master Jet. Setelah menemukannya, Sunny terdiam beberapa saat. Lalu, dia batuk. Yah, bukan itu yang kuharapkan. Jet digantung terbalik, tubuhnya tersangkut di balok paduan yang robek dan bergerigi. Salah satunya menusuk perutnya seperti kail, dan lengannya terjepit di antara dua tangan lainnya. Meskipun situasinya mengerikan, ada ekspresi tenang dan sedikit kesal di wajah Soul Reaper. Ya, baiklah, mau membantuku turun? Aku bisa melakukannya sendiri, tentu saja, tapi aku lebih suka bagian dalamku tetap di dalam sedikit lebih lama. Dia mungkin bisa membebaskan dirinya sendiri. Paduan sederhana tidak akan menahan seorang master untuk waktu yang lama. Tetapi dengan betapa Jet benar-benar terperangkap, melepaskan dirinya dari kail mungkin akan memperburuk lukanya. Tidak semua orang memiliki garis keturunan Daemon ulet untuk membantu mereka pulih dan kulit sekeras marmer yang tersihir. Sunny mempelajari balok paduan yang kusut, lalu melayang dengan bantuan Darkwing dan dengan hati-hati menarik Master Jet dari pengait bergerigi. Dengan desisan pelan, dia meluncur dari paduan berlumuran darah dan jatuh, mendarat dengan lembut di atas kakinya. Sial! Jet mencengkeram perutnya sambil meringis, lalu perlahan menegakkan tubuhnya. Sunny mendarat di dekatnya dan menatapnya dengan prihatin. Apakah kamu akan baik-baik saja? Alih-alih menjawab, Soul Reaper meludahkan seteguk darah, lalu menatapnya dengan senyum gelap. Giginya semua dicat merah, jadi senyumnya tidak terlalu meyakinkan. Jangan khawatir tentang itu. Aku gadis yang sangat kuat, wanita. Terserah. Intinya, ini akan menjadi seperti baru dalam beberapa hari, bahkan tanpa tabib. Sunny menggaruk bagian belakang kepalanya, lalu ragu beberapa saat. Akhirnya, dia berkata, aku takut kamu mati. Master Jet tertawa, lalu meringis dan mencengkeram lukanya lebih erat. Meninggal, itu hal terakhir yang harus kau takuti. Percayalah, Sunny, aku tidak akan mati di benua terkutuk ini. Tidak mungkin. Dia menggelengkan kepalanya pada keberaniannya, lalu menghela nafas. Baiklah. Apakah kamu ingin aku memberitahumu bagaimana pertempuran itu berlangsung? Soul Reaper melambaikan tangannya. Crow melihatnya. Pekerjaan bagus menangani gerbang. Aku agak malu karena aku tidak ada di sana untuk membantu. Ada beberapa lainnya yang dibuka baik di dekat atau di dalam kota. Semuanya terkurung, hanya ini yang khusus. Salah satu kejutan yang tidak menyenangkan. Devouring Cloud juga tampaknya telah mundur, untuk saat ini. Dia mengerutkan kening. Kamu juga mengamatinya, kan? Sunny mengangguk dengan ekspresi gelap. Seorang tiran baru pasti telah bangkit dari dalam kawanan. Lintah terkutuk itu bertindak terlalu sengaja. Master Jet menggunakan bahunya untuk menopang dan menariknya ke depan. Mereka perlahan berjalan melewati reruntuhan area pementasan, terlihat seperti dua orang lumpuh. Ya, itu sebabnya Devouring Cloud menarik diri sebelum dihancurkan. Mungkin akan kembali lagi nanti. Sunny memejamkan matanya sejenak. Dewa, ada begitu banyak target prioritas yang berkumpul di kota. Saya berharap bahwa kita akan menghancurkan setidaknya satu hari ini. Dia melirik Jet, matanya lelah. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Dia hanya mengangkat bahu. Pergi temukan orang-orang kita. Istirahat, pulih. Bersiaplah untuk mengulang semuanya besok. Memang, apalagi yang harus dilakukan? Hidup adalah perjuangan terus-menerus. Karena dindingnya sudah rusak sekarang, mereka harus menemukan elevator yang akan membawa mereka ke sisi yang tepat dari celah itu. Lebih buruk lagi, denyut gerbang telah menghancurkan banyak mesin bagus,
jadi menemukan platform yang berfungsi tidaklah mudah. Namun, akhirnya, mereka berhasil mencapai puncak penghalang pertahanan dan kembali ke posisi irregular. Yang pertama mereka lihat adalah Inter, yang duduk dengan letih di atas permukaan baja benteng, matanya sekali lagi tersembunyi di balik kacamata hitam. Retakan tipis menembus salah satu lensa. Mendengar langkah mereka, dia sedikit menoleh. Senyum pucat muncul di wajahnya. Para pahlawan kembali. Kalian berdua terlihat seperti sampah. Master Jet mendengus, yang membuatnya mengernyit sekali lagi. Makasih atas pujiannya. Sunny membantunya duduk, lalu melihat sekeliling, mencari kelompoknya. Melihat sosok Don yang menjulang sekitar selusin meter jauhnya, dia menghela napas lega dan bertanya, suaranya hampir tanpa ketegangan, jadi, bagaimana hasilnya? Apakah ada korban? Inter tidak menanggapi, mendorongnya untuk melihat ke bawah. Wajahnya tidak seperti biasanya muram. Sunny merasakan sesuatu yang dingin menyentuh hatinya. Apa? The Ascended Archer menghela nafas, lalu melihat ke bawah. Tentang itu, maafkan aku, Sunny. Keadaan agak kacau di sana. Dia tetap tidak bergerak untuk beberapa saat, lalu berbalik dan diam-diam menuju ke tempat dia melihat Don. Saat Sunny mendekat, dia menghitung dalam hati, Don, Bele, Kilau, Kim, Samara. Ketika dia sampai di kohort, mereka menoleh padanya, wajah mereka pucat dan muram. Mata Kim berkaca-kaca, dan dia menghindari menatap langsung ke arahnya. Luster adalah yang pertama berbicara, nadanya tenang. Kapten, kami, Sunny memotongnya. Perlihatkan pada saya. Mereka melangkah ke samping, memperlihatkan sosok Quentin, yang sedang berbaring di atas paduan dingin dengan mata terpejam. Sunny mendapati dirinya mengambil beberapa langkah ke depan dan berlutut di samping tabib yang gagah itu. Wajahnya tenang, dan tubuhnya tampak tak tersentuh kecuali luka dangkal di sisi kepalanya. Dadanya naik turun, yang berarti Quentin masih hidup. Dia tidak terbunuh, dia baru saja kehilangan kesadaran. Namun, itu tidak masalah. Sunny menutup matanya. Quentin telah kehilangan kesadaran di dekat gerbang yang aktif, yang berarti jiwanya telah dicuri oleh panggilan. Dia telah dilemparkan ke wilayah yang belum dijelajahi dan mengerikan di alam mimpi. Dikelilingi oleh banyak makhluk mimpi buruk dan kekejian yang begitu keji sehingga kata-kata tidak dapat menggambarkannya. Satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup adalah berjuang menuju benih, menantangnya, dan menaklukkan mimpi buruk kedua sendirian. Untuk semua maksud dan tujuan, Quentin sudah mati. Beberapa jam kemudian, Sunny mendapati dirinya sendirian di Rhino. Area di sekitar barak militer sepi, dan bagian dalam APC gelap. Dia duduk di tempat tidurnya, tidak bergerak, matanya seperti dua kolam kegelapan. Dia kedinginan. Itu adalah apa adanya. Perang seperti itu. Orang-orang meninggal sepanjang waktu. Sunny telah mengirim banyak orang ke kematian mereka sendiri. Dia bukanlah orang baru yang kehilangan tentara. Dan lagi, dia lemah, tubuh dan jiwanya sama-sama kesakitan karena bersinggungan dengan gerbang mimpi buruk, tapi entah kenapa, hatinya jauh lebih sakit. Ada banyak hal yang harus dia lakukan. Feeding Sein melanjutkan upayanya untuk menenun memori dari jarum iblis. Namun, Sunny merasa enggan untuk pindah. Atau mungkin tidak mampu. Dia hanya duduk diam dan menatap ke dalam kegelapan. Setelah beberapa waktu, komunikatornya menyala. Dia menatapnya, lalu perlahan mendekatkan layar ke wajahnya. Ada pesan baru dari Rain. Rain, hei, Sunny.
Sangat sulit untuk membayangkan bahwa ini adalah musim dingin di Antartika, dan malam di sana berlangsung selama berbulan-bulan. Dan aurora yang Anda gambarkan. Saya melihatnya di jaringan, dan wow, sangat cantik. Tidak ada yang seperti itu di NKSC. Ya, Anda tahu, kami bahkan hampir tidak bisa melihat bintang di sini, karena polusi cahaya dan udara yang penuh debu. Namun, cuacanya hangat dan malamnya singkat, jadi aku tidak akan mengeluh. Kamu juga tetap hangat. Tidak ada hal menarik yang terjadi padaku. Apakah sesuatu yang menarik terjadi padamu? Bagaimana kabarmu? Kuharap semuanya baik-baik saja. Sunny tetap tidak bergerak untuk beberapa saat, menatap layar. Kemudian, dia memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan mulai menulis tanggapan. Sunny, hei, Rain. Banyak hal menarik terjadi padaku. Tentu saja. Lagi pula, aku adalah salah satu orang paling menarik di dua dunia. Tahukah kamu, aku juga baik-baik saja. Maksudku, semua hal dipertimbangkan. Karena saya adalah sosok yang gagah dan heroik, orang-orang berkeliling memberi saya sandwich, medali, dan sejenisnya. Jadi, Sunny berhenti selama beberapa detik, lalu menyeka matanya sebentar dan melanjutkan. Hidup ini sangat manis. Budak Bayangan bab 1003, Jatuhnya Falcon Scott, 21. Tahan, dasar bajingan. Masa Nikmah Creatures bergerak maju melalui jalan kota, hanya beberapa meter jauhnya dari menabrak barikade darurat yang dibentuk oleh kerangka besar MWP yang ditembakkan. Permukaan jalan rusak dan meleleh, dan reruntuhan bangunan di sekitarnya diselimuti api. Melompat dari atap yang runtuh perlahan, Sunny jatuh dan mendarat di antara kekejian. Bila Zamrud Sin of Solace bergerak, memancarkan air mancur darah ke udara. Dia berlari ke samping, menghindari aliran peluru, dan mengerang. Itu sudah minggu kedua pengepungan. Tetapi kerusakan yang terjadi pada tubuh dan jiwanya oleh gerbang mimpi buruk lambat sembuh. Sunny mengabaikan rasa sakitnya dan menolak bayangan, mendirikan tembok hitam untuk menghalangi jalan. Penyembur api! Pilot MWP tidak berhenti menembaki pengemudi secara massal, tetapi aliran api oranye merah yang ditembakkan dari pergelangan tangan mereka ke dinding. Sunny menari di antara api, mengedarkan energinya untuk mengaktifkan persenjataan dunia bawah. Efek dari Memory of Fire ditingkatkan, meningkatkan resistensi elemennya lebih tinggi lagi. Makhluk mimpi buruk tidak seberuntung itu. Saat dia berurusan dengan kepala kawanan, Bele dan Don menyerang ekornya dari sayap. Pedang yang tajam dan palu godam yang berat membuat pekerjaan singkat dari kekejian yang hiruk-pikuk itu, dan pada saat yang sama, peluru tungsten bermuatan melintas dari menara asrama terdekat. Membunuh target paling berbahaya tanpa gagal. Terperangkap di antara palu dan landasan, kumpulan itu dengan cepat meleleh. Yang terakhir mati adalah makhluk mengerikan dengan sisik yang kuat menutupi tubuh reptilnya. Sunny hanya memukul kekejian itu dengan ujung telapak tangannya, memutarnya seberat batu besar dan sekeras batu. Tengkorak reptil itu hancur menjadi hujan darah dan tulang yang menjijikkan. Bahkan sebelum benda berat itu menyentuh tanah, mantra itu sudah berbisik, "Kamu telah membunuh monster yang bangkit, pencuri berskala. Anda telah menerima memori." Matanya berkilat. Memori lain. Menyeka tangannya dengan ekspresi memberontak, Sunny melihat sekeliling. Luster dan Kim muncul di atap terdekat, menandakan bahwa tidak ada makhluk yang lolos. Dia mendesah lega. Situasinya terkendali. Setelah pertempuran naas dengan Devouring Cloud,
Tekanan pada pembela Falcon Scott terus meningkat. Fakta bahwa ada celah raksasa di dinding tidak membantu sedikit pun. Akhirnya, penghalang pertahanan telah ditembus di 2 tempat lagi. Memaksa Angkatan Darat Pertama mengevakuasi warga sipil lebih dalam ke kota dan membuat lingkaran pertahanan sekunder di jalan-jalan kosong. Topografi pengepungan tidak sederhana lagi. Manusia masih menahan dinding, membelokkan sebagian besar makhluk mimpi buruk dari ketinggiannya. Tetapi sekarang, berbagai bagian dari penghalang besar dipisahkan. Hampir berubah menjadi benteng independen. Sebuah detasemen tentara ditugaskan untuk mempertahankan pelanggaran dari darat. Mereka sebagian besar berhasil mencegah makhluk mimpi buruk menerobos barikade ke kota, bahkan jika tingkat korban di antara awak darat jauh lebih tinggi. Namun, beberapa monster masih mencapai jalan dari waktu ke waktu. Sunni baru saja berurusan dengan salah satu gerombolan penyerang ini. Itu yang keempat hari ini. Bukan pertanda baik. Dia membungkuk dalam serangan peretasan yang menyakitkan, merasakan kelemahan yang memuakkan menembus tubuhnya sekali lagi. Setelah beberapa saat, batuknya mereda, dan Sunni tidak bergerak selama beberapa saat, bernapas dengan suara serak dan menunggu kelemahannya mereda. Segera, itu hilang, dan yang tersisa hanyalah rasa sakit yang menggerogoti dadanya. Kutukan. Dia menegakkan tubuh dan melirik orang-orangnya, yang sedang melewati pembantaian yang membakar di jalan kota yang hancur. Begitu mereka sampai padanya, semua orang kecuali Samara, yang masih berada di sarang penembak jitu di atas menara asrama yang kosong, Sunni melirik Kim dan bertanya, ada pembaruan dari Soul Reaper? Dia mengangguk. Ya Pak. Master Dale memukul mundur musuh, merebut kembali kendali atas pelanggaran C. Kami diperintahkan untuk mundur dan beristirahat. Shift kami berikutnya dimulai dalam 16 jam. Sunni mengusap wajahnya dengan lelah. 16 jam, ya? Entah Komando Angkatan Darat merasa murah hati, atau mereka mengharapkan masalah besar besok. Ya, semakin banyak alasan untuk memastikan bahwa kita segar dan penuh esensi. Memberi isyarat kepada Sam untuk turun dan mundur ke barak. Dia mempelajari prajuritnya sejenak, memastikan tidak ada dari mereka yang terluka. Tanpa penyembuh dalam kelompok, pemulihan di antara pertempuran menjadi agak rumit, setidaknya membutuhkan bantuan dari luar. Untungnya, anggota kohort tidak terluka. Dia mengangguk, membiarkan mereka pergi, dan berbalik. MWP berdiri tak bergerak, laras pijar senjata mereka bersinar dalam kegelapan. Cairan pendingin menetes ke bawah, menguap menjadi awan kabut. Beberapa pilot telah membuka kokpit, duduk di pintu palka dengan ekspresi lelah di wajah mereka. Mereka akan segera mundur ke dalam, dikejar kembali ke mesin perang yang terlalu panas oleh asap dan bau mayat hangus. Tapi, setidaknya untuk saat ini, para prajurit sedang menikmati saat istirahat singkat dalam dinginnya malam yang tak pernah berakhir. Melihat Sunni, salah satu pilot mengangkat tangan dan mengepalkan tangan. Sunni membalas dengan hormat, lalu berjalan pergi tanpa suara. Beberapa menit kemudian, dia tersandung, meraih dinding di gang yang gelap dan terisolasi. Pedang penghiburan ilahi berbisik, mengejeknya, tetapi tidak terlalu sulit untuk menekan suara kebencian akhir-akhir ini. Sunni beristirahat beberapa saat, lalu mundur selangkah. Sein muncul dari bayang-bayang, diam dan mengancam seperti biasa. Mimpi buruk bergabung dengannya, sinar bulan berkilauan di tanduknya yang keras. Sunni menghela napas dan memanggil pelana mahal. Mengencangkan talinya pada kuda hitam, dia melirik kedua bayangan dan berkata, "Kamu tahu apa yang harus dilakukan.
Aku akan kembali dalam 16 jam, hati-hati hari ini. Kemungkinan besar, kita harus pergi besok. Sein mengangguk acuh tak acuh, lalu menaiki destrier gelap dan mengulurkan tangan. Sunni meletakkan gagang Divine Sword of Solace ke dalamnya, pada saat yang sama mengirimkan dua bayangannya ke depan. Kemudian, dia melihat ksatria pendiam itu pergi saat dia menuju ke arah tembok. Hari-hari ini, mereka berdua bekerja secara bergiliran. Jika iblis Antartika tidak membela Falcon Scott, malaikat penjaga Antartika melakukannya. Jutaan orang telah dievakuasi dari kota yang hancur itu, tetapi masih ada jutaan lainnya. Ibu kota pengepungan belum bisa dibiarkan jatuh. Sunni terbatuk lagi, mengucapkan kutukan pelan, dan berjalan ke arah berlawanan dari tempat Sein pergi. Budak Bayangan Bab 1004, Jatuhnya Falcon Scott, 22. Saat dia berjalan melewati jalan-jalan yang kosong, Sunni menghirup udara musim dingin yang dingin dan mencoba menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Dia seharusnya tidak begitu lelah, tapi penyakit aneh yang menyiksanya menjadi kurang parah dalam beberapa hari terakhir, namun penyakit itu belum hilang. Semua, kutuklah. Sunni meringis, lalu melihat sekelompok tentara di depan dan memaksakan diri untuk mengenakan topeng seorang komandan yang percaya diri. Manusia biasa mengagumi guru, dan jika mereka melihat seseorang berjalan-jalan dengan mata kosong dan ekspresi bingung, moral mereka akan menurun. Dia tidak pernah berpikir bahwa disibukkan dengan kekhawatiran tentang moral orang akan menjadi sesuatu yang dia pedulikan, namun disinilah dia. Saat Sunni berjalan mendekat, dia melihat potongan-potongan percakapan mereka. Aku melihat Mongrel bertarung kemarin. Astaga, dia benar-benar iblis. Seluruh unitku pasti sudah mati jika bukan karena dia. Aku berharap bisa berterima kasih kepada orang itu. Tapi dia pasti bukan dari Angkatan Darat Pertama. Mungkin dia seorang warisan dari klan Antartika lokal? Tidak. Apakah kamu tidak mendengar desas-desus? Mongrel adalah tuan dari perusahaan irregular pertama. Iblis. Kamu kehilangan akal, bodoh. Mongrel setinggi 2 meter, sedangkan Master Sunless lebih pendek. Percayalah, aku melihat mereka berdampingan, pada hari tembok itu pertama kali dibobol. Juga, Mongrel pasti seorang wanita. Ya, aku juga melihatnya. Dia bahkan mengelus pipinya, lebih suka mencoleknya. Tunggu. Teman-teman, apa menurutmu ada sesuatu yang terjadi di antara mereka? Kalian semua idiot. Mongrel jelas beberapa orang. Biasanya, mendengarkan percakapan seperti itu membuat Sunni geli, tapi kali ini dia tetap tidak peduli. Para prajurit terdiam ketika dia mendekat, berdiri tegak, dan kemudian berbaring dengan rasa takut. Dia mengangguk pada mereka sambil lalu dan melanjutkan perjalanannya, tidak peduli. Tapi itu mengingatkanku. Sunni memanggil Rune dan melihat deskripsi Sein, fragmen bayangan, 185/200. Sangat dekat. Dengan 2 kenangan yang dia terima hari ini, satu dari monster yang bangkit. Yang lain dari binatang jatuh, penghitung akan bertambah 2 fragmen, menjadikannya 187. Dari sini, dia hanya membutuhkan 13 lagi untuk Sein to Transcend. Dia agak terdesak waktu, tetapi juga memiliki beberapa kenangan pribadinya yang dapat dikorbankan untuk mempercepat prosesnya. Semuanya masih berjalan sesuai rencana. Menenun itulah masalahnya. Aku merasa hampir sampai, tapi Midnight Sat masih memberiku masalah. Terlalu beresiko. Sunni merenungkan seluk-beluk mantra itu,
meringis ketika gemuruh-gemuruh dari pertempuran jauh menjadi sangat keras dan membuatnya lebih sulit untuk berpikir. Lambat laun, kebisingan menjadi lebih tenang, meski tidak pernah hilang sama sekali. Sunni melewati barikade, meninggalkan ring pertahanan kedua, dan memasuki jalanan padat Falcon Scott. Terlepas dari kenyataan bahwa banyak warga sipil harus dipindahkan lebih dalam ke kota, tanda-tanda kelebihan populasi tidak separah yang diharapkan. Konvoi Angkatan Laut sibuk mengangkut para pengungsi melintasi selat. Saat ini, sekitar 80 juta orang telah diangkut ke Antartika Timur yang relatif sangat aman. Sepertinya rencana Komando Angkatan Darat berhasil. Melihat bukti nyata bahwa segala usahanya tidak sia-sia membuat Sunni sedikit lega. Di depan, kerumunan pengungsi sedang mengantri untuk menerima jatah. Dia mempelajarinya sejenak, memperhatikan sosok yang dikenalnya sedang membagikan paket sintepaste di depan. Sunni tersenyum kecil, lalu menuju ke arah itu. Saat dia berjalan mendekat, orang itu menggeram tanpa melihat ke atas, "Kamu sebaiknya tidak memotong garis, Ba." Kemudian, Beth mendongak dan berkedip beberapa kali. "Oh, Sunni, apa yang kamu lakukan di sini?" Dia mengangkat bahu. Dalam perjalanan kembali dari tembok, dia memanggil salah satu sukarelawan lain untuk bertukar dengannya, lalu membawanya ke samping, ke proyektor berdengung panas. Beth berhenti di depannya, menggigil dan menggosok-gosok kedua tangannya. "Apa kabar hari ini?" Sunni terdiam sebentar, tidak tahu bagaimana menjawabnya. "Sibuk sekali." Wanita muda itu mengintip ke arahnya dan mengejek. "Seorang pria yang tidak banyak bicara, apakah kamu sekarang?" Sunni menolak lagi. "Bagaimana Pak Tua? Apakah kalian sudah menerima penempatan di antrian?" Beth mendesah. "Tidak. Orang-orang mengatakan bahwa kapal lain tenggelam di selat, begitu banyak penempatan yang ditunda lagi. Adapun Profesor, dia baik-baik saja. Angkatan Darat memintanya berkonsultasi tentang cara meningkatkan susunan komunikasi, jadi dia memiliki sesuatu lakukan, setidaknya." Dia menatapnya penuh tanya. "Apakah kamu datang hari ini?" Sunni ragu-ragu, lalu perlahan menggelengkan kepalanya. "Tidak, banyak yang harus kulakukan. Juga, firasatku memberitahuku bahwa besok akan menjadi hari yang berat. Asramamu jauh dari tembok, tapi tetap saja. Hati-hati, yah, kau tahu latihannya." Wanita muda itu kembali ke proyektor panas. "Ya, ya." Kemudian, dia tiba-tiba membuka tas yang tergantung di bahunya, mengemis di dalamnya, dan mengeluarkan pasta gigi. "Ini. Terakhir kali kamu lupa ini." Sunni mengerjap beberapa kali. "Aku tidak melupakannya. Aku meninggalkannya untukmu, karena aku tahu rantai pasokannya berantakan." Beth memiringkan kepalanya dan menatapnya dengan tajam. "Kamu pikir aku tidak bisa mendapatkan pasta gigi untuk kita?" Sunni tertawa. "Maksudku, jika kamu begitu berprinsip, lalu kenapa kamu tidak mengembalikan 2 kaleng kopi yang kutinggalkan di asramamu juga?" Wanita muda itu menunduk, pipinya berubah sedikit merah. "Itu kopi kaleng apa? Aku belum pernah melihat yang seperti itu." Sunni mengangguk beberapa kali dan dengan lembut menyingkirkan pasta gigi itu. Oke. Ngomong-ngomong, aku akan segera mampir. Jika kamu menemukan kopi itu, silakan nikmati." Dia mengucapkan selamat tinggal pada Beth dengan canggung dan berjalan pergi, merasa sedikit segar. Di sini, di kota yang tepat, transportasi umum masih berfungsi. Ada juga kendaraan militer yang berguling-guling di jalanan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai barak. Memasuki Rhino, Sunni memandang berkeliling, tatapannya berhenti pada salah satu pot tidur yang tertutup.
Kemudian, dia berjalan ke bagian belakang APC, menarik jarum setan dari tempatnya di lantai gudang senjata, dan mendesah. 15 jam lagi. Tapi aku mungkin harus tidur setidaknya selama beberapa. Sambil menggelengkan kepalanya, dia mulai bekerja. Budak Bayangan bab 1005 Jatuhnya Falcon Scott, 23. Sunny tidak ingat tertidur, tapi dia dibangunkan oleh seseorang yang menggedor palka badak. Duduk, dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia pasti pingsan saat mempelajari tenun Midnight Sun. Taci keras itu masih tergeletak di atas meja holografik, berkilauan seolah mengejeknya. Dia hampir menyelesaikan masalah. Unsur tenunan yang sulit dipahami itu hampir terisolasi, tetapi untuk saat seseorang menggedor palka sekali lagi, membuat APC besar itu sedikit berguncang, Sunny tersentak, menggosok wajahnya, dan pergi ke palka. Datang. Siapa sih? Dia membuka palka dan membeku, menelan sisa teriakan kesalnya. Oh, Master Jet. Selamat pagi. Dia terpaku dengan geli. Secara teknis, ini sudah malam. Hapus air liur dari wajahmu dan keluarlah, Sunny. Kami dipanggil untuk menghadiri rapat. Dia mengerutkan kening, lalu menatap marah pada bayangan suram, yang bersembunyi di bayangan tidak terlalu jauh. Bajingan itu seharusnya diubahnya jika ada yang mendekat, melindungi Sunny dari serangan mendadak, atau dari mempermalukan dirinya sendiri, secara teori. Bayangan itu mengangkat bahu dengan polos dan memalingkan muka. Sambil menggelengkan kepalanya, Sunny kembali ke dalam dan segera membasuh wajahnya. Beberapa menit kemudian, dia meninggalkan APC dan menutup palka di belakangnya. Karena Soul Reaper menyebutkan bahwa dia harus keluar, kemungkinan besar mereka menuju ke kompleks yang digunakan cabang lokal Komando Angkatan Darat Pertama sebagai markas. Jaraknya tidak jauh dari barak. Memang, Jet berjalan ke arah itu, dengan Sunny mengikuti sambil melihat sekeliling dengan mata redup. Beberapa saat kemudian, dia bertanya, tentang apa pertemuan itu? Dia mengangkat bahu. Kita akan mencari tahu. Yang aku tahu adalah White Feather ingin bertemu dengan kita. Bulu putih, nih. Mereka berdua berjalan ke markas tentara, tetapi kemudian berjalan melewatinya, malah mendekati kompleks yang dijaga ketat. Inter dan Dale sudah menunggu mereka di dekat gerbang, tampak compang camping dan lelah seperti Sunny. Dia menyapa mereka. Kudengar kamu merebut kembali pelanggaran C kemarin? Pasti pertarungan yang sulit. Dale hanya mengangkat bahu. Tidak juga. Kami masih menahan kedua bagian tembok di atas celah. Jadi yang harus kulakukan hanyalah membujuk orang-orang yang dibenci itu untuk tetap diam sampai pasukan garnisun menghancurkan mereka dengan senjata jarak jauh. Dia diam sejenak, lalu menambahkan, namun, keadaan akan jauh lebih buruk jika mereka adalah pendaki yang lebih baik. Sunny mengangguk muram. Bersama-sama, mereka memasuki kompleks dan dibawa ke sebuah ruangan luas di salah satu lantai bawah tanah. Di sana, dua orang sedang menunggu mereka. Master Roan sedang berdiri di depan jendela palsu, mempelajari gambar langit malam yang diproyeksikan. Wajahnya dicat hijau pucat oleh permadani aurora yang berputar-putar. Seintiris tidak bergerak, duduk di kursi yang megah dengan punggung tegak. Sunny sudah lama tidak melihat Skytide, setidaknya dalam wujud manusianya. Dia terlihat babak belur. Armornya yang anggun bengkok dan rusak, baja putihnya dirusak oleh darah kering. Rambutnya, yang dulu rontok seperti riam emas pucat, kini tampak tak bernyawa dan suram. Wajah cantiknya yang mempesona pucat, menghitam oleh memar yang jelek. Tampaknya menahan binatang musim dingin itu merugikan Transcendent klan bulu putih.
Namun, ekspresinya masih menyendiri dan tegas, dan matanya yang kuning menyala dengan keteguhan hati dan dingin yang sama. Tuan Roan berbalik saat mendengar suara langkah kaki. Ascendet Jet, Ascendet Inter, Ascendet Dale, Sunles, selamat datang. Maaf atas undangan yang tiba-tiba. Sunni memperhatikan lingkaran hitam di bawah mata pria tampan itu. Roan bertingkah pendiam seperti biasanya, karismanya yang biasa hilang. Itu bukan pertanda baik. Master Jet melambaikan tangan. Perang tidak menunggu siapapun. Apa yang ingin kamu diskusikan? Roan sedikit tersenyum. Langsung ke bisnis. Yah, ini yang terbaik. Tidak banyak waktu untuk bersiap. Dia menjauh dari jendela palsu dan berhenti di samping Skytide, lalu memberi isyarat ke proyeksi holografik di depan mereka. Di atasnya, peta area sekitarnya menghilang, digantikan oleh gambar buram makhluk aneh. Sayap kasar, tubuh ramping dengan 6 kaki tersegmentasi. Ekor yang diakhiri dengan penyengat bergerigi panjang dan 3 leher panjang, masing-masing berakhir dengan rahang melingkar yang mengerikan. Kekejian itu tampak seperti campuran antara wyvern, cacing, dan kalajengking. Itu besar, tangguh, dan sangat mengerikan. Pengintai kami telah mengkonfirmasi bahwa Devouring Cloud telah menghasilkan Tyrant baru. Yang jatuh, tapi masih merupakan ancaman mengerikan bagi kelangsungan kota. Makhluk itu sebagian besar bersembunyi di dalam kawanan, mengendalikannya dari belakang. Musim dingin terkutuk. Ya, kami sudah memikirkannya, setelah terakhir kali. Tuan Roan perlahan mengangguk. Ini adalah prioritas kami untuk melenyapkan Tyrant. Devouring Cloud akan turun ke Falcon Scott hari ini. Kamu akan menjadi pedang untuk menjatuhkan dalangnya. Irregular saling melirik. Setelah jeda singkat, Jet bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa kawanan itu akan datang? Roan merengut sedikit, tetapi sebelum dia bisa menjawab, Saint Tiris tiba-tiba berbicara, karena klan kita akan memancingnya ke sini. Keempat Ascendet terdiam, menatapnya dengan tidak percaya. Skytide bertemu dengan tatapan mereka dengan ekspresi tenang, wajahnya tidak bergerak seperti biasanya. Agak kaget dengan pengakuan itu, Sunni bertanya, kenapa kamu melakukan itu? Skytide menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik. Goliath mendekat. Kita harus memberantas ancaman lain sebelum dia datang. Jika mereka menyerang bersama-sama, bisa dibayangkan kehancurannya. Jendela peluang semakin sempit setiap hari, jadi kita tidak bisa pasif menunggu Devouring Cloud kembali lagi. Jadi, Roan dan prajurit kebangkitan lainnya dari klan saya akan memikatnya ke sini. Hari ini, dia melirik para irregular, mengamati mereka beberapa saat, dan menambahkan, Ascendet Inter akan menahan gerombolan itu. Roan akan menjatuhkan Tyrant. Kalian bertiga akan memastikan bahwa makhluk itu tidak akan pernah terbang lagi. Itulah rencana pertempurannya. Sunni tersenyum gelap. Bagaimana jika Inter gagal menahan gerombolan itu? Bagaimana jika Roan gagal mengisolasi Tyrant? Bagaimana jika kita bertiga gagal membunuhnya tepat waktu? Saint Tiris menatapnya sebentar. Mata kuningnya indah dan dingin. Kemudian, dia mengucapkan dengan sederhana, jangan gagal. Master Jet tertawa. Menggelengkan kepalanya, dia menepuk bahu Sunni dan berjalan menuju proyeksi Valentine. Baiklah, aku suka rencana itu. Mari kita bahas detailnya. Diskusi tidak memakan waktu lama. Segera, Irregular mengucapkan selamat tinggal pada Skytide dan menuju ke pintu keluar, masing-masing terburu-buru untuk mempersiapkan pertempuran yang akan datang. Sunni, bagaimanapun, tetap kembali setelah sedikit ragu. Ketika hanya ada 3 dari mereka yang tersisa di ruangan,
Skytide, Roan, dan dia, Sunni mengintip transenden yang babak belur dengan ekspresi rumit. Setelah beberapa saat, dia berkata, kamu pasti sudah mendengar bahwa Valor Sains lainnya terbunuh. Seintiris menganga padanya diam-diam, tidak mengatakan apa-apa. Sunni sedikit memiringkan kepalanya. Kamu dan aku telah membantu monster itu melarikan diri dari kuil malam. Jika bukan karena kamu, aku pasti sudah mati, dan Mordred akan tetap ditahan. Apakah kamu menyesal menyelamatkanku sekarang karena dia ada di luar sana, membantai orang? Skytide tetap tidak bergerak untuk beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak. Senyum pucat muncul di wajah Sunni. Mengapa? Dia mendesah. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Pangeran Perang Muda datang ke Chain Isles, saya menawarkan keramah tamahan kepadanya. Seperti Awaken lainnya, dia berada di bawah perlindungan saya, menjelajahi alam impian untuk mencari sesuatu, seperti yang Anda lakukan. Ketika Valor merencanakan untuk menyergap dan melenyapkannya, saya mengikuti perintah dan tidak melakukan apapun untuk mencegahnya. Sejak saat itu, saya menanggung malu atas kesalahan itu. Dia merenungkan kata-katanya selama beberapa saat. Tapi mereka punya alasan yang sangat bagus untuk menyingkirkannya. Pria itu seperti makhluk mimpi buruk. Tidak banyak manusia yang tersisa di dalam dirinya. Seintiris menatap matanya, wajahnya yang cantik tanpa ekspresi. Apakah layak melakukan hal yang salah untuk alasan yang benar? Tidak. Hidup tidak dapat diprediksi, dan masa depan tidak jelas. Yang bisa kita perjuangkan hanyalah bertindak sesuai dengan prinsip kita, dan melakukan apa yang kita anggap benar. Selebihnya tidak masalah. Sunni menatap ke sekeliling, pandangannya tertuju pada jejak darah kering di baju zirah Skytide. Matanya menjadi gelap. Melakukan hal yang benar itulah yang membuatmu dan klanmu dibuang ke lubang neraka ini. Dia menatap jendela palsu, di mana gambar langit malam diproyeksikan. Bulan purnama bersinar di bentangan beludrunya, dikelilingi oleh cahaya aurora hantu. Sedikit emosi yang dalam dan tersembunyi muncul di wajah cantik Skytide. Setelah beberapa saat, dia berkata, langit menyesakkan di sini. Tapi selain itu, justru disinilah aku ingin berada. Sunni bertahan beberapa saat, lalu sedikit merindukan Master Roan, dan diam-diam melangkah pergi. Dia harus berjuang untuk pertempuran. Budak Bayangan Bab 1006 Jatuhnya Falcon Scott, 24. Berdiri di benteng dan mengintip ke dalam kegelapan yang dingin di baliknya, Sunni memiliki ekspresi kontemplatif di wajahnya. Angin berbau salju saat bermain dengan rambut hitamnya, yang telah tumbuh terlalu panjang sekarang. Cahaya bulan pucat menembus udara, gagal mencapai tanah yang porak-poranda. Inter dan Dale sedang duduk di dekatnya, bersandar pada tembok-tembok paduan dan berbagi termos. Kedua kapten tampak tenang, satu dengan sikap santainya yang biasa, yang lain serius dan tenang. Saat isi termos habis, Inter menghela napas dan menatap Sunni. Kamu tampak sangat serius hari ini. Ia terdiam sejenak, lalu mengangkat bahu. Hanya memikirkan hal-hal. Dia tidak menekan, puas untuk beristirahat dengan matanya tersembunyi di balik kacamata hitam retak. Anehnya, Sunni merasa berpikir setelah percakapannya dengan Seintiris. Dia tidak yakin bahwa dia setuju dengan pandangannya yang tanpa kompromi. Tetapi ada satu hal yang dikatakan Skytide yang tidak diragukan lagi benar. Hidup memang tidak dapat diprediksi. Ambil hubungannya sendiri dengan orang suci baja. Sunni tidak mengenal Seintiris dengan baik, atau berbagi prinsip apapun dengannya. Tetapi dia mendapati dirinya sangat menghormati transenden yang tegas.
Dia juga menyukai Tuan Roan. Mereka bertiga bahkan berbagi beberapa sejarah. Beberapa tahun yang lalu, Sunny hanya memandang rendah warisan. Dia menganggap mereka sebagai orang yang sombong, berbahaya, dan penuh kebencian. Seseorang yang tidak pantas mendapatkan hak istimewa yang tidak adil yang diberikan kepada mereka hanya karena hak kesulungan. Siapa yang mengira bahwa dia akan menghargai dan mengagumi beberapa dari mereka, suatu hari nanti? Ambil Casey juga. Ketika dia menyerahkan rahasianya kepada Nevis di Forgotten Shore, Sunny mengira itu adalah saat tergelap dalam hidupnya. Namun, jika dia tidak membuat pilihan itu, dia akan tetap berada di belakang penidur. Sunny tidak tahu apakah dia akan selamat dari perjalanan yang sama dengan Changing Star. Apa yang dia tahu, bagaimanapun, adalah bahwa Rain akan mati jika bukan karena dia kembali. Jika Sunny tidak ada di sana untuk menahan gelombang makhluk mimpi buruk yang maju ke sekolahnya, saudara perempuannya akan tercabik-cabik oleh kekejian yang mengamuk. Ada terlalu banyak contoh seperti itu untuk dihitung. Hidup tidak dapat diprediksi, dan tidak ada yang bisa memprediksi liku-liku nasib, kecuali Weaver, mungkin. Bahkan peramal seperti Casey hanya bisa melihatnya sekilas, buta terhadap konteksnya dan tidak berdaya untuk mengubah hasilnya. Jadi di mana itu meninggalkannya? Tempat yang sama di mana saya mulai, saya kira. Orang bodoh yang bodoh berjuang melawan sesuatu yang bahkan tidak bisa dia pahami. Antartika, setidaknya, sangat mudah. Sambil mendesah, Sunny menjauhkan helaian rambut dari matanya dan duduk di dekat Inter dan Dale. Tangannya sakit untuk pertarungan sederhana. Berapa lama lagi kita harus menunggu, sialan? Dale mengintip ke arahnya dengan senyuman yang begitu samar hingga hampir tidak ada. Beristirahatlah selagi bisa. Kamu akan menyesal bahwa ketenangan ini tidak berlangsung lama, segera. Sunny meringis dan memalingkan muka, menatap sepasukan tentara yang lewat. Para prajurit bertingkah agak aneh, dengan susah payah menempel di bagian benteng yang lebih terang dan mempercepat langkah mereka di area yang lebih gelap. Wajah mereka murung dan gugup. Dia mengerutkan kening. Ada apa dengan mereka? Inter menoleh sedikit, mempelajari para prajurit. Hah, apakah kamu tidak mendengar desas-desus? Sunny berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Rumor apa? Pemana Ascendet terkekeh. Kamu harus benar-benar keluar dari APC kamu lebih sering, kamu tahu? Ya, ngomong-ngomong ada banyak cerita menakutkan yang menyebar di antara para pengungsi akhir-akhir ini, satu lebih tidak masuk akal dari yang lain. Cerita terbaru adalah bahwa ada hantu bayangan mengintai kota, bersembunyi di suatu tempat dalam kegelapan. Rupanya, itu memikat orang menjauh dari cahaya, tidak pernah terlihat lagi. Dia menarik napas dalam-dalam dan kemudian menambahkan dengan nada yang lebih muram, meskipun, mungkin ada benarnya juga. Prajurit biasanya tidak mudah ketakutan, tapi seperti yang bisa kau lihat, mereka gelisah. Terlalu banyak orang hilang akhir-akhir ini. Sunny mengerutkan kening. Di kota berpenduduk 200 juta, pasti ada beberapa orang yang hilang, terutama dengan mantra mimpi buruk yang menginfeksi orang di kiri dan kanan. Namun, dia merasa prihatin. Hantu bayangan. Itu tepat di gangnya, bukan? Ada juga penjelasan yang berbeda untuk peningkatan jumlah orang hilang. Teror LO49 diketahui memulai makannya dengan cara itu. Bagaimanapun, dia merasakan kegelisahan. Makhluk bayangan, aku tidak tahu. Mereka sangat langka. Aku hanya pernah bertemu satu di alam liar, dan bahkan di dalam Nikmare. Aku tidak yakin apakah ada yang bertahan sampai hari ini.
Nah, ada satu bajingan kecil yang mendapatkan sepotong dagingnya. Apakah pemulung perlu melahap mayat untuk mewarisi kemampuan baru? Atau apakah sepotong daging saja sudah cukup? Apa kemungkinan gremlin keji itu mengembangkan kedekatan dengan bayangan? Dale hanya mengangkat bahu. Jika ada sesuatu yang aneh terjadi, Komando Angkatan Darat seharusnya sudah menyelidiki. Karena kami tidak diberitahu secara resmi, entah rumor itu tidak berdasar, atau insidennya tidak cukup serius untuk diberitahukan kepada para irregular. Terlepas dari itu, kami harus berkonsentrasi pada tugas di tangan. Seolah diberi aba-aba, terdengar suara langkah ringan, dan Master Jet mendekat dari jauh di sepanjang dinding. Anggota kelompoknya, sekarang lebih sedikit dari sebelumnya, mengikuti. Dia melihat sekeliling sebentar, lalu berkata, "Aku baru saja menerima kabar. Roan dan orang-orangnya sedang mendekat. Devouring Cloud sedang dalam hiruk-pikuk, tidak tahu apa yang mereka lakukan, tetapi berhasil. Persiapkan dirimu." Pasukan pertahanan lainnya tampaknya mendapat berita yang sama. Di sepanjang bentangan selatan tembok, kesibukan dimulai. Tentara sedang memeriksa senjata mereka untuk terakhir kalinya, bangkit memanggil kenangan mereka. Kru senjata api dengan tergesa-gesa menyelesaikan prosedur perawatan dan mengangkut peti peluru tungsten lebih dekat ke mekanisme pengumpanan. Ribuan menara menjadi hidup, memutar laras kembar mereka ke arah langit. Sunni bangkit dan menggeliat, menghirup udara musim dingin yang dingin. Melihat anggota kelompoknya, dia menyeringai. Pengaturan yang sama seperti yang terakhir kali. Mudah-mudahan, tidak ga. Sebenarnya, sudahlah. Aku tidak mengatakannya dengan keras. Lakukan dengan baik, dan jangan mati. Budak Bayangan Bab 1007 Jatuhnya Falcon Scott, 25. Tak lama kemudian, cakrawala jauh berubah kabur dengan segudang kengerian terbang. Adegan itu sangat familiar, satu-satunya perbedaan dari upaya terakhir mereka untuk menghancurkan Devouring Cloud adalah, hari ini, pemandangannya diterangi oleh cahaya bulan yang pucat. Dan ada beberapa irregular yang berdiri berjaga di dinding. Sunni diam-diam mengamati Inter, yang bersiap melepaskan neraka. Sekali lagi, dia dikelilingi oleh beberapa kenangan misterius, dan sekali lagi, sekelompok Awaken menggunakan aspek mereka untuk menambah kekuatannya. Dia berdiri agak jauh ditemani Master Jet dan Dale. Tak satu pun dari ketiganya akan berpartisipasi dalam serangan jarak jauh, menghemat potensi mereka untuk serangan mendadak untuk memburu dan membunuh Tyrant. Suasananya tegang, tapi tidak sehebat pertempuran pertama melawan gerombolan yang mengerikan itu. Di benteng paduan di depan mereka, seorang pria berbaju kulit sedang duduk dengan mata tertutup, bermeditasi. Kepingan salju yang jatuh berputar-putar dengan cara yang aneh di sekelilingnya, seolah mengikuti jalan yang tak terlihat. Dia adalah salah satu dari Dals Awaken. Dan seseorang yang dikenal Sunni, pria itu memiliki kemampuan untuk membuka celah spasial yang stabil, dan telah menjadi salah satu kandidat yang dia pertimbangkan saat mengumpulkan kelompok. Karena tidak ada yang tahu di mana Tyrant akan jatuh setelah sayapnya dipotong oleh Roan, tim penyerang harus mengelilingi tembok dengan cepat. Jika Roan berhasil, Dewa, mendengar bisikan Dale yang tenang, Sunni mengamati ke selatan dan melihat busur petir menari jauh di dalam kerumunan yang jauh. Wajahnya sedikit memucat. Mereka ada di dalamnya. Tampaknya Roan dan klan bulu putih yang bangkit memimpin Devouring Cloud ke kota dengan bau darah mereka sendiri. Tiba-tiba, tugas membunuh Tyrant of the Swamp terasa lebih berat dari sebelumnya. Terus, tidak ada yang berubah. Sunni memiliki beberapa kemungkinan, setidaknya.
Sein dan Nikmah saat ini sedang menjaga salah satu celah di dinding. Jika ketiga master terbukti tidak memadai, bayangannya akan membantu mereka mencapai dan membunuh induk dari kawanan itu, atau apakah itu seorang ayah? Siapa peduli? Sunni mengepalkan tinjunya dan menyaksikan gerombolan kengerian terbang dengan cepat mendekat ke Falcon Scout. Segera, sistem pertahanan kota melepaskan tembakan sekali lagi, begitu pula Inter. Masa binatang buas mengaburkan langit, menenggelamkan cahaya bulan. Di depan gerombolan itu, gerombolan makhluk mimpi buruk bergerak, tampak putus asa untuk melarikan diri darinya seperti halnya manusia. Terperangkap di antara Devouring Cloud dan tembok Falcon Scout, mereka meluncurkan diri ke penghalang paduan, mati dalam skor di bawah rentetan peluru dan panah. Entah kenapa, pertempuran hari ini terasa lebih hiruk-pikuk, lebih mengerikan. Jeritan dan lolongan kekejian menyatu dengan teriakan manusia, semuanya menghilang ke dalam gemerisik sayap kulit yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi gelap muncul di wajah Soul Reaper. Mencengkeram glaive-nya, dia berkata, tahan. Tunggu sinyalnya. Saat ini, semuanya bergantung pada Roan dan kebangkitannya. Mereka harus memancing Tyrant ke depan dan membawanya ke tanah. Sehingga 3 elit Ascended dari Irregular Company dapat menyortir, menemukannya, dan menghabisi makhluk itu untuk selamanya sebelum ia melarikan diri. Detik berlalu, lalu menit. Tetapi indikasi yang dijanjikan tidak kunjung datang. Sunni merasakan kegugupannya mencapai titik puncaknya ketika sebuah bayangan cepat tiba-tiba jatuh dari langit. Namun, itu bukan binatang buas. Sebaliknya, itu adalah seorang wanita muda yang bangkit mengenakan warna putih klannya, baju besinya dihiasi dengan ukiran bulu elang yang indah. Dan dirusak dengan darah. Sunni ingat pernah melihatnya beberapa kali di Sanctuary, saat Skytide masih menguasai Chain Isles. Wanita muda itu mendarat dengan anggun di benteng dan terhuyung-huyung, nyaris tidak menjaga keseimbangannya. Kemudian, dia mengamati sekeliling, mengambil langkah menuju Master Jet, dan tersandung. Dale menangkap dan mendukungnya, wajahnya muram. Soul Reaper mengerutkan kening. Apa yang terjadi dengan mengirimi kita sinyal? Di mana Tyrant itu? Wanita muda itu menggertakkan giginya, lalu berkata dengan suara serak, suaranya penuh amarah, 2. Ada 2. Butuh beberapa detik untuk kata-katanya untuk mendaftar. Sunni mengutuk dan mengamati masa gelap kawanan yang menutupi langit. 2 tiran. Bagaimana bisa masuk akal? Wajah Jet berkedut. Dia menatap wanita muda itu sejenak, lalu bertanya dengan datar, jadi di mana mereka? Legasi bersandar pada Dale dan berbalik sedikit untuk menghadapi Devouring Cloud. Sinyal. Seolah menjawab kata-katanya, 2 bola cahaya tiba-tiba muncul di kejauhan, menembus kegelapan. Satu jauh di dalam kawanan, melintasi ladang pembunuhan. Yang lainnya, tanpa diduga, lebih jauh lagi, tetapi ke arah yang berbeda, di sebelah barat kota, dekat laut. Devouring Cloud baru saja sampai di sana. Pekerjaannya selesai, wanita muda dari White Feather mengeluarkan tanda dan merosot, kehilangan kesadaran. Dale menggonggong sesuatu, dan salah satu anak buahnya, kemungkinan besar tabib itu, melepaskannya dari tangannya. Ketiga master saling melirik sebentar. Master Jet mengatakan sumpah yang akan membuat Sunni tersipu jika situasinya tidak terlalu mengerikan, lalu tersenyum muram. Kurasa kita harus berpisah. Dia mengamati di antara bola cahaya yang jauh, lalu menghela nafas dan menggerakkan bahunya, seolah ingin mengendurkan otot. Aku akan mengambil yang selatan. Sunni, Knight.
Kalian berdua pergi ke barat dan menangani Tyrant kedua. Selesaikan. Sunni berkedip beberapa kali, lalu maju. Tetapi, dia mengangkat tangan, menghentikannya. Itu perintah. Tidak ada waktu untuk sia-siakan. Dengan itu, Jet mulai memanggil memori. Bahkan sebelum angin puyuh bunga api putih terwujud menjadi kenyataan, Soul Reaper sudah bergerak, melompati tembok pembatas benteng untuk menghilang ke dalam kabut salju yang turun di bawah. Sunni menggertakkan giginya. Saat dia berbalik, ada portal berkilauan di udara di depannya, mengarah ke titik di dinding barat tidak terlalu jauh dari tempat bola cahaya masih di udara. Dale sudah menuju ke sana, helmnya berkerut dari cahaya. Sunni mengikuti. Namun, sebelum melangkah ke celah spasial, dia mengirim perintah mental ke Sein. Tidak beberapa detik setelah Soul Reaper mendarat di tanah yang porak-poranda di luar medan pembunuhan, seorang pengendara gelap melompat melalui celah di dinding, dan mengikuti. Budak Bayangan Bab 1008 Jatuhnya Falcon Scott, 26. Melangkah melewati celah spasial tidak ada bedanya dengan mengambil langkah biasa. Itu hanya sedikit membingungkan, perubahan lanskap yang tiba-tiba, arah angin, perubahan halus dalam nada senjata yang ditembakkan. Khususnya bagi Sunni, karena dia juga bisa merasakan bayangan di sekelilingnya sama sekali berbeda. Namun, tidak ada waktu untuk sia-siakan karena bingung. Memaksa dirinya untuk fokus, dia mengikuti Dale ke tepi tembok dan mengintip ke bawah. Jauh di bawah, ada sebidang tanah yang dibanjiri oleh serangan kekejian, dengan binatang buas berkerumun di atas mereka, dan di belakangnya, tepi tebing tinggi yang turun ke arah pantai. Hamparan gelap lautan membentang sejauh mata memandang, cahaya bulan menari-nari di permukaannya yang hitam dan gelisah. Bola cahaya perlahan semakin redup saat terbakar di suatu tempat di atas dan di luar tebing. Dale berbicara, suaranya agak teredam oleh helm, kita harus berjuang untuk melewatinya. Sunni mengangguk. Aku akan membuka jalan, kamu ikuti. Sin of Solace sudah memanifestasikan dirinya ke tangannya, dan bayangan melilit tubuhnya, melindunginya dengan ketahanan dan kekuatan. Marble Shell juga ditambah. Sunni terdiam sejenak. Bagaimana kalau kita mencapai Tyrant? Kita tidak bisa membiarkannya kabur, dan dengan kepergian Master Jet. Master pendukung menggelengkan kepalanya. Aku akan menjebaknya dan kita di dalam penghalang. Lalu, Tyrant itu mati, atau kita. Tidak ada yang akan melarikan diri. Sunni telah melihat salah satu penghalang Dale, yang memungkinkan segala sesuatu lewat dari dalam, tetapi memblokir segala sesuatu yang datang dari luar. Hari ini, dia akan melihat yang kedua, yang berfungsi terbalik. Lebih dari itu, dia akan terjebak di dalam penghalang itu dengan Valen Tyrant terkutuk. Jika mereka ingin memastikan hasilnya, tidak ada cara yang lebih baik. Bagus. Kalau begitu aku akan pergi. Turunlah dalam beberapa detik. Alih-alih memanggil Darkwing, Sunni hanya berubah menjadi bayangan, meluncur ke tepi benteng, dan dengan cepat meluncur ke bawah permukaan dinding. Sebentar lagi, dia sudah berada di tanah, muncul dari kegelapan dengan giok Jian yang berputar-putar di udara. Pada saat Dale mendarat di belakangnya, menggunakan semacam tali kenangan, setengah lusin kekejian sudah berdarah di tanah. Para pembela di bagian tembok itu telah menerima perintah untuk mendukung serangan mendadak mereka, juga mengalihkan tembakan mereka untuk membantu Ascendet membuat koridor melalui kumpulan Nigma Creature. Memang, mereka tersebar terlalu tipis di antara Devouring Cloud dan kekejian yang menyerang tembok dalam upaya putus asa untuk melarikan diri dari gerombolan, jadi hasilnya sederhana.
Setidaknya Sunny tidak perlu khawatir menangkap bola tungsten dengan punggungnya. Sialan, bagus. Sunny dan Dale bergegas maju, berjuang melewati gelombang makhluk mimpi buruk yang hiruk-pikuk. Master yang tangguh menggunakan perisai pemanasnya dan gada bergelang berat untuk menghancurkan kekejian, melemparkan tubuh mereka keluar dari jalan. Sunny hanya memotongnya, membuat tubuh mengerikan itu dengan bilah batu giok dari Sin of Solace. Namun, ada terlalu banyak musuh untuk dibunuh. Bahkan jika baju besi pelat Dale dengan mudah mengabaikan pukulan demi pukulan, dan Sunny bisa mengabaikan sebagian besar serangan yang menembus pertahanannya. Bobot gerombolan itu mengancam akan mendorong mereka mundur. Lebih dari itu, mereka terus-menerus disapa oleh binatang buas dari atas, membuatnya lebih sulit untuk tetap hidup. Untuk saat ini, mereka belum bertemu makhluk yang cukup kuat untuk menjadi ancaman mematikan, yang merupakan bukti betapa luar biasanya kedua master itu. Tapi itu hanya masalah waktu. Sunny menggeram, lalu memanggil bayang-bayang. Seketika, tangan-tangan gelap terangkat dari tanah, meraih kekejian dan membuangnya ke samping, atau langsung mencabik-cabik tubuh mereka. Rantai hitam melecut di udara, melenyapkan binatang buas yang menerjang. Jika Anda memiliki 1 atau 2 memori yang bagus, gunakan sekarang. Dale memukul kekejian yang melompat dengan perisainya. Mengubah tubuhnya menjadi pasta berdarah, dan merobek sesuatu dari ikat pinggangnya. Pada saat berikutnya, ada kilatan yang menyilaukan, dan kemudian suara yang mirip dengan raungan naga yang marah mengguncang dunia. Sunny mencium bau pembantaian itu sebelum dia menyaksikannya. Di depan mereka, jalan mayat hangus yang tidak wajar memotong gerombolan itu. Dale mendorong Sunny ke depan dan menerjang celah sesaat di kumpulan makhluk mimpi buruk. Yang itu harus mengumpulkan biaya untuk waktu yang lama. Kita tidak akan bisa menggunakannya untuk melawan Tyrant, geram Sunny sambil berlari. Kita harus menemukan bajingan terkutuk itu dulu. Jangan menahan diri. Beberapa menit setelah pembantaian yang heboh, babak belur tapi masih hidup, mereka mencapai tepi jurang dan terjun ke bawah. Sunny telah berubah menjadi bayangan sekali lagi, sementara Dale menggunakan tali ajaib dengan pengait ganas yang diikat di ujungnya. Kail itu telah ditusukkan dengan kejam ke dalam daging makhluk mimpi buruk yang sangat besar beberapa detik sebelumnya. Di pantai batu, ada jauh lebih sedikit kekejian. Beberapa dari mereka telah dibersihkan sampai ke tulangnya oleh binatang buas, sementara yang lain masih hidup dan penuh dengan amarah yang mematikan. Agak jauh, Sunny bisa melihat tembok tinggi benteng pelabuhan dan bentuk kapal raksasa yang bersandar di ombak. Saat dia melihat sekeliling untuk mencari mangsanya, sesuatu terbang dari kegelapan, memaksanya untuk melompat ke samping. Ternyata itu adalah potongan besar daging berdarah yang merupakan batang tubuh makhluk mimpi buruk yang tampaknya beberapa saat yang lalu. Melihat dari mana bongkahan daging itu berasal, Sunny menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Di luar sana di depan mereka, setengah jalan menuju air yang gelap, makhluk yang menjulang sedang dikepung oleh gerombolan kekejian. 6 kaki tersegmentasi, ekor dengan penyengat panjang, sayap kasar yang robek dan patah, dan 3 rahang melingkar yang menakutkan bergoyang di ujung leher panjang. Saat dia menyaksikan, salah satu rahang monster itu ditembak jatuh, menggigit tubuh makhluk mimpi buruk yang kuat. Dengan putaran yang keras, makhluk itu terlepas, aliran darah dan jeroan tumpah ke bebatuan yang dingin. Pada saat yang sama, 2 rahang lainnya mencabik-cabik beberapa kekejian lagi, menelan potongan besar semuanya. Penyengat ekor melesat ke depan dengan kecepatan yang menyilaukan,
menusuk yang lain dan memompa racun ke dalam tubuhnya yang kejang. Sunni menatap pemandangan mengerikan itu dengan dendam kelam. Hati-hati dengan apa yang kamu inginkan, kurasa. Mereka telah menemukan Tyrant of the Devouring Cloud. Budak Bayangan bab 1009 Jatuhnya Falcon Scott, 27. Saat Sunni menyaksikan, Tyrant mengoyak beberapa kekejian lagi, melahap daging mereka dengan 3 rahangnya yang sangat besar. Makhluk ini setara dengan penguasa orang mati yang dihadapi Sunni di katakombe di bawah kota gelap. Saat itu, dia hanyalah seorang penidur. Sekarang, dia sendiri adalah Ascended, dan sangat kuat pada saat itu. Bayangannya yang setia sedang tidak sehat, tapi dia malah ditemani oleh Dale. Tidak ada alasan untuk pertarungan ini menjadi terlalu keras. Namun, mereka memiliki masalah besar. Semakin banyak makhluk mimpi buruk yang dibunuh dan dilahap oleh Tyrant, tampaknya semakin menyegarkan. Luka mengerikan di sayapnya sudah sembuh, dan segera, monster itu akan bisa terbang lagi. Sunni tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Melirik Dale dengan ekspresi muram, dia berkata, sekarang atau tidak pernah. Di atas mereka, segerombolan binatang buas terpisah dari masa gelap Devouring Cloud, kesulitan turun untuk melindungi penguasa mereka. Dale mengangguk dan diam-diam menerjang ke depan, mendekati Tyrant untuk menjebak monster itu, dan mereka berdua di dalam penghalang energi yang berkilauan. Sunni mengikuti, memotong beberapa kekejian yang mencoba menghalangi jalan mereka. Namun, monster yang menggambarkan ketinggian itu tampaknya telah merasakan ancaman yang semakin mendekat, atau mungkin bosan dengan serangan tanpa henti dari makhluk mimpi buruk lainnya. Ia tiba-tiba melompat, membumbung tinggi ke udara, sayapnya yang patah menimbulkan angin kencang. Tyrant tidak berhasil bertahan lama di udara, setidaknya belum. Tetapi dia berhasil menciptakan jarak antara dirinya dan para pengejar. Kemudian, bergerak dengan kecepatan luar biasa, dia berbelok ke arah benteng pelabuhan, dan berlari. Mata Sunni menyipit. Kutukan. Hanya butuh sepersekian detik baginya untuk membuat keputusan dan berteriak, aku akan memperlambatnya. Kejar secepat mungkin dan pasang penghalang. Dengan itu, dia meninggalkan Dale dan berubah menjadi bayangan cepat. Terbang dengan kecepatan yang mengerikan melintasi pantai batu, Sunni mengejar sang tiran. Monstrositas itu melesat ke depan seperti kereta yang melaju kencang, keenam kakinya mengubah batu yang tak terhitung jumlahnya menjadi puing-puing dan debu. Sayapnya semakin sembuh. Cukup dekat dari benteng pelabuhan untuk dilihat dari temboknya, Sunni akhirnya menyusul monster itu dan melompat keluar dari bayangan tepat di depannya. Sin of Solace melintas, memotong salah satu anggota tubuh makhluk itu, dan jatuh dengan keras ke tanah. Dia nyaris berhasil menghindari tubuh besar itu, tetapi pada saat berikutnya, penyengat Tyrant sudah menembak ke udara, mengarah ke jantungnya. Sunni memblokir paku runcing yang menakutkan itu dengan bagian datar Gyokjian, pada saat yang sama memutar tubuhnya seberat yang dia bisa. Benturan itu mendorongnya ke belakang, kakinya meninggalkan 2 lekukan di bebatuan. Monster itu berjuang untuk berdiri, tetapi selusin tangan hitam legam terangkat dari tanah, meraih dan menekannya. 3 leher panjang Tyrant terpelintir seperti ular. 2 mau menggigit tangan bayangan itu, mencabik-cabiknya, sementara yang ketiga terbang ke arah Sunni. Menatap lingkaran berdaging menjijikkan yang penuh dengan taring setajam silet, dia bergidik dan menyadari bahwa benda itu bisa menelannya utuh. Sunni menggeser berat badannya dan berlari ke samping, menghindari rahangnya,
lalu menyerang dengan Sin of Solace. Saat luka berdarah muncul di leher kekejian itu, ratapan yang memekakkan telinga menghantamnya seperti palu. Bayangan yang dia wujudkan telah hilang, dan Tyrant sama sekali tidak bisa bergerak. Sunni bisa menyia-nyiakan lebih banyak esensi untuk membuat peralatan bayangan, bahkan mungkin membungkus monster itu dan dirinya sendiri dalam kubah besar. Tapi yang benar-benar perlu dia lakukan adalah merusak sayapnya. Sedihnya, monster itu sangat bertekad untuk melindungi mereka. Segera setelah Sunni mencoba mendekati sayap keji itu, penyengatnya, 3 rahang, dan 5 kaki yang tersisa semuanya mengejarnya. Dia bergegas menghindari badai serangan, menari di antara mereka seperti pemain akrobat gila. Pecahan batu dan pasir basah naik seperti awan ke udara. Terkutuklah kamu! Gerakan Tyrant semakin hiruk-pikuk dan kacau. Pikirannya sedang diserang oleh Sinister Whisper dari pedang terkutuk itu. Efek dari mantra itu juga akan bertahan, membuat monster itu benar-benar gila. Lucunya, perilaku tidak menentu yang sama tampaknya terulang di langit di atas mereka, di mana sebagian besar Devouring Swarm tampaknya telah kehilangan banyak kohesi yang tidak wajar. Namun, mereka hanya akan berhenti menjadi ancaman bagi kota setelah kedua Tyrant itu mati. Kekejian besar-besaran mengerti bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi dengan pikirannya juga. Ia mencoba melepaskan diri dan menurunkan dirinya ke tanah, seolah bersiap untuk melompat lagi. Hanya kali ini sayapnya mungkin sudah cukup sembuh untuk memungkinkan Tyrant terbang. Tidak. Namun, sebelum dia bisa melarikan diri, kubah energi yang berkilauan tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Tyrant melompat, menabrak atap kubah, dan jatuh kembali. Sosok Dale yang berlapis baja berat menghantam tubuhnya, gada bergelang jatuh untuk menghancurkan kaki makhluk itu. Mereka bertiga sekarang terkunci di dalam penghalang. Tyrant tidak akan bisa melarikan diri lagi. Namun, kubah energinya tidak terlalu besar. Itu hampir tidak mencakup tubuh besar monster bersayap dan beberapa meter dari pantai batu di sekitarnya, membuat Sunni dan Dale tidak punya ruang untuk bermanuver. Rasanya seperti dikurung dalam sangkar kecil bersama seekor harimau yang sangat marah dan kelaparan. Jika harimau itu seukuran bangunan kecil, berkepala 3, dan memiliki ekor kalajengking. Dan juga telah didorong ke dalam pukulan gila oleh pedang giok yang berbisik. Omong kosong! Sang tiran meraung lagi, suaranya yang melengking penuh dengan kemarahan dan kemarahan. Kemudian, ia bangkit dari tanah, dan semuanya akan pecah. Budak Bayangan Bab 1010 Jatuhnya Falcon Scott, 28. Terperangkap dalam gelembung kecil penghalang energi, Tyrant berubah menjadi badai yang mematikan. Bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan untuk makhluk sebesar itu, ia meronta-ronta dan berputar, mencoba mencabik-cabik manusia yang penuh kebencian itu. Sunni dan Dale telah berhasil menghindari atau membelokkan rentetan serangan yang menghancurkan, untuk saat ini. Tetapi berhasil dihancurkan oleh monstrositas massa yang hiruk-pikuk itu bahkan lebih sulit. Penghalang itu terlalu kecil untuk menjauh, membuat mereka tidak punya pilihan selain mencoba dan mengangkanginya. Itu bukan pilihan yang bagus. Bahkan di punggung Tyrant, 3 rahang dan penyengat bisa menyerang mereka dengan bebas. Lebih dari itu, kekejian itu langsung berguling di tanah, membuangnya. Sunni terhindar menghindari terkubur di bawah gunung daging. Hanya beberapa detik setelah Dale memasang penghalang, dia merasakan rasa asin darah di lidahnya. Keduanya naik babak belur dan terluka. Tentu saja, Tyrant juga tidak terluka. 3 anaknya hilang, tubuhnya ditutup dengan banyak luka dalam,
dan salah satu lehernya hampir putus. Lebih baik lagi, makhluk itu tampaknya telah menyerah pada instingnya yang paling dasar, didorong ke dalam kegilaan oleh Sin of Solace. Kemarahan binatang dari Tyrant itu menakutkan, tetapi akan jauh lebih berbahaya untuk melawan monster itu jika dia mempertahankan kecerdasannya yang tidak manusiawi. Musuh yang cerdas jauh lebih mematikan daripada musuh yang tidak masuk akal. Sekarang, yang harus mereka lakukan hanyalah meletakkannya. Potong kepalanya. Saya mencoba. Perisai Dale terjepit di salah satu leher Tyrant, dan saat Sunny berteriak, dia memukul pinggirannya dengan tongkatnya, seolah-olah menancapkan paku ke kayu. Perisai pemanas mengiris daging kekejian seperti pisau, menyebabkan aliran darah hitam tumpah ke batu. Setengah tuli oleh jeritan makhluk itu, Sunny memanifestasikan dinding bayangan untuk melindungi Dale dari salah satu dari dua rahang yang tersisa. Tembok itu hancur karena serangan yang mengerikan. Tetapi pada saat itu, Ascended telah memukul perisainya untuk terakhir kalinya, dan salah satu kepala tiran itu terbang. Brengsek! Setelah itu, Sunny harus mengkhawatirkan dirinya sendiri. Makhluk yang terluka itu bergeser, membantingnya ke penghalang dengan sebagian besar tubuhnya yang menjulang. Bone Weave dan Marble Shell menyelamatkannya dari berubah menjadi pasta berdarah, tapi dia terjebak, hancur, dan tidak bisa bernapas. Yang lebih buruk, tidak ada jalan keluar. Yah, bagi kebanyakan orang, Sunny hanya menghilang ke dalam bayangan yang diproyeksikan ke tubuh makhluk itu oleh penghalang yang berkilauan. Dan muncul di sisi lain dari kekejian itu, pedangnya sudah jatuh untuk menggigit sisinya. Persis seperti itu, pertempuran yang mengerikan terus berlanjut. Sunny dan Dale hanya berjarak satu kesalahan dari terluka parah atau terbunuh setiap saat. Tetapi tak satu pun dari mereka yang melakukan kesalahan itu. Seiring berjalannya waktu, musuh mereka semakin hingar-bingar, tetapi kedua master itu semakin efektif dalam upaya mereka untuk membantainya. Mereka belajar bagaimana cara melukainya dengan lebih baik dengan setiap pukulan, penghindaran, dan langkah. Armor Dale retak, tetapi sebagai gantinya, penyengat Tyrant dihancurkan oleh gada bergelang yang berat. Sunny sekarang berdarah karena luka dalam di atas mata kirinya, tapi sebagai gantinya, salah satu rahang Tyrant kehilangan setengah taringnya. Menggunakan celah sesaat yang diciptakan oleh monster yang melemparkan semua bebannya ke penghalang, Sunny akhirnya berhasil memposisikan dirinya untuk serangan habis-habisan. Dia berlari ke depan, memutar cahaya tubuhnya untuk menciptakan momentum, dan menebaskan Sin of Solace di pangkal salah satu leher makhluk itu. Jade Jian tampak tertawa saat ia mengiris kulit yang keras, otot baja, dan tulang Tyrant yang tidak bisa dipatahkan, muncul dari sisi lain lehernya dalam semburan darah. Yang kedua dari tiga rahang jatuh ke tanah. Satu lagi. Dale menerima pukulan yang menghancurkan bumi pada perisainya dan meluncur mundur dengan geraman rendah. Tangannya sedikit gemetar. Penghalang tidak akan bertahan lebih lama lagi. Kita harus bergegas. Sunny tidak perlu diingatkan. Dia sudah merasakan bahwa bayang-bayang di sekitar mereka berubah. Energi yang berkilauan semakin redup setiap kali Tyrant menabraknya. Sekarang, sebagian besar kilaunya sudah hilang. Tapi makhluk itu juga kehilangan sebagian besar senjatanya. Itu berdarah berat, cacat dan terluka, kecepatannya berangsur-angsur menurun. Sunny tahu untuk tidak lengah, momen-momen terakhir ini seringkali yang paling mematikan. Baik karena petarung manusia cenderung terlalu percaya diri ketika kemenangan sudah dekat. Dan karena musuh mereka sering mengabaikan semua kehati-hatian dalam satu upaya putus asa terakhir untuk menghancurkan oposisi dan bertahan hidup.
Tetap saja, ini harus diakhiri dengan cepat. Berisiko. Pikiran itu terlintas di benaknya, tapi Sunny sudah bergerak. Mendorong dirinya ke depan, dia membelokkan serangan sekilas dari ekor makhluk itu. Dan menghantam Tyrant seperti peluru meriam. Terlempar dari keseimbangan, monster itu terhuyung-huyung, dan kemudian melemparkan dirinya ke dalam serangan balasan yang sengit. Sunny berhasil mengelak dari kakinya, tapi bukan rahangnya. Dia hanya menebasnya dengan Sin of Solace, merasakan bagian daging di depan bilah giok. Pada saat yang sama, makhluk itu membiarkan dirinya terbuka sepenuhnya untuk Dale. Master yang tangguh menerjang ke depan, gadanya tiba-tiba menyala dengan cahaya merah yang berbahaya. Saat itu terhubung dengan pangkal leher terakhir Tyrant yang tersisa, kepala gada yang bergerigi meledak dengan cahaya yang tidak menyenangkan, dan sesuatu bergemuruh. Sunny melihat bentuk leher keji itu meleleh dalam cahaya merah yang menyala saat terkoyak. Kemudian, untuk sesaat, dia tidak bisa memikirkan apapun lagi. Beberapa saat sebelum meninggal, Tyrant berhasil meraih bahunya dengan rahangnya dan melemparkan Sunny ke udara. Merasakan denyut rasa sakit yang merobek, dia mendapati dirinya terbang mundur menjauh dari makhluk yang sekarat itu. Punggungnya terhubung dengan penghalang yang melemah. Dan menghancurkannya, cangkang marmer menjadi kaku karena benturan. Sunny mendarat dengan anggun selusin meter dari tubuh Tyrant yang kejang-kejang, berguling beberapa meter lagi, dan berhenti di tepi air. Erangan kesakitan keluar dari bibirnya. Itu menyakitkan. Dia perlahan duduk dan melirik bahunya. Tiang kulit kain kafan dalang ditusuk di beberapa tempat, dan ada goresan yang dalam di kulitnya. Taring Tyrant, bagaimanapun, tidak memotong terlalu dalam. Laserasinya dangkal. Dia mengambil napas gemetar dan melihat ke atas. Jauh di atas, Devouring Cloud tampak tanpa tujuan dan tersesat. Tanpa niat jahat membimbing kawanan binatang buas, mereka perlahan-lahan dilenyapkan oleh pertahanan kota. Sein dan Master Jet pasti sudah menghabisi Tyrant mereka juga. Sunny melirik Dale, yang tampak agak babak belur, tapi masih hidup. Kami menang. Bagaimanapun, dia seharusnya merasakan kegembiraan dan kelegaan. Meskipun pertempuran belum berakhir, para irregular telah menyelesaikan tugas mereka. Hari ini, tentara pertama akan merayakan kemenangan. Namun, Sunny tidak merasa lega. Sebaliknya, dia merasa kedinginan. Sangat dingin, dan ketakutan. Perasaan apa ini? Berjuang melawan rasa tidak nyaman yang mendalam, Sunny menggigil dan berbalik ke ombak hitam, tangannya meraih gagang Sin of Solace. Saat dia melakukannya, air terbelah, dan seseorang, muncul dari bawahnya. Sunny membeku, menatap dengan mata terbelalak. Wajahnya memucat parah. Ada seorang pria berjalan keluar dari lautan, air mengalir dari baju besinya. Dia tinggi, dengan tubuh yang kuat. Rambutnya gelap, dan wajahnya yang tanpa darah kosong, tidak ada sedikit pun emosi yang bersembunyi di matanya yang cekung. Sebaliknya, ada sesuatu yang berbeda di dalamnya. Sesuatu yang luas, asing, dan menakutkan. Pria itu perlahan muncul dari air dan mengambil langkah tegas ke arah Sunny, menjulang di atasnya seperti hantu berongga. Tatapan kosong dari matanya yang berkaca-kaca jatuh. Tangan Sunny bergetar. Tertegun, dia mencoba merangkak mundur dan berbisik dengan suara lemah dan bergetar, Verne,